Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita Kiai Haji Mismaruddin Daulay dan Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Hidayat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang subur rahimakumullah. Pada pagi ini saya ingin mencoba mengemukakan mengenai toleransi di dalam ajaran Islam. Jadi toleransi di dalam ajaran Islam, kenapa saya kemukakan? Ini karena dari dulu sampai hari ini kaum orientalis barat itu selalu saja tidak henti-hentinya menarasikan bahwa Islam itu intoleran. Islam itu radikal. Islam itu tidak menghargai perbedaan. Islam itu kejam. Itu orang-orang orientalis barat. Insya Allah kalau di Indonesia sih akur semua. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita sebagai muslim itu tidak boleh sakit hati. Kita mesti menunjukkan bahwa muslim itu toleran, muslim itu tidak radikal, bahwa muslim itu adalah orang yang baik dan selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sebagaimana dulu pada saat pendirian negara Republik Indonesia ini, umat muslim, tokoh-tokoh Islam merelakan 7 kata dicoret dari piagam Jakarta, sehingga kalimat umat Islam untuk menjalankan syariatnya itu dicoret dari piagam Jakarta. Hadirin rahimakumullah, untuk menjawab itu mari kita lihat sejarah. Jadi ketika detik-detik penaklukan kota Mekah itu, kaum muslimin sudah dapat menaklukkan kota Mekah dengan jumlah pasukan yang begitu besar. Yang namanya perang itu dari dulu sampai hari ini itu ya saling membinasakan. Yang seperti kita lihat sekarang, apa itu? Rusia sama Ukraina. Hadirin rahimakumullah. Jadi tatkala kemudian orang kafir Quraisy Mekah itu dalam keadaan sudah dapat ditaklukkan dan mereka itu ketakutan, mereka itu lari ke sana kemari mencari tempat perlindungan yang aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paham bahwa banyak orang-orang kafir Quraisy yang berlari ke sana kemari mencari tempat perlindungan yang aman agar dirinya itu selamat. Karena itu kemudian Nabi bersabda, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqu alaihi babahu fahuwa amin, wa man dakhala al-masjida fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, ini Abu Sufyan ini tokoh kafir, orang masuk rumahnya orang kafir, fahuwa amin, maka dia aman. Wa man aghlaqu alaihi babahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk, barang siapa yang menutup pintu rumahnya dan dia tetap tinggal di rumah, fahuwa amin, maka dia juga aman. Wa man dakhalal masjidah fahuwa amin, dan barang siapa yang masuk ke dalam masjid, Masjidil Haram, dia juga aman. Yang dekat rumahnya Abu Sufyan masuk ke rumahnya Abu Sufyan, yang dekat dengan Masjidil Haram masuk ke Masjidil Haram, yang jauh dari Masjidil Haram
dan jauh dari rumahnya Abi Sufyan, dia lalu kemudian menutup pintunya sehingga mereka juga aman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, dalam kaitan ini, maka tatkala kemudian keadaan sudah dapat dikuasai, Nabi kemudian melakukan tawaf di Ka'bah dengan putaran 7 kali. Setelah kemudian Nabi itu memutar Ka'bah 7 kali, lalu kemudian Nabi melihat bahwa di sekitar Ka'bah itu adalah salasami'ata wasittuna nusuban, ada 360 berhala yang sudah saya sampaikan di sini, bahwa ketika berhala-berhala itu dilihat oleh Nabi, lalu kemudian Nabi dengan mengucapkan ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, maka berhala itu kemudian tersungkur, jatuh dan hancur. Ini insyaallah ilmu yang begini masih ada pada ulama-ulama kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Satu demi satu ditunjuk dengan ucapan itu, jatuh tersungkur. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian orang-orang yang ada di dalam masjid itu kemudian menjadi ciut. Andaikan saja Nabi menunjuk diriku dengan telunjuknya dan kemudian membacakan ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, maka akan hancurlah dan jatuh tersungkur dan akan wafatlah dirinya. Ciut semuanya. Masya Allah, 360 berhala begitu. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada kaum kafir Quraisy yang berada di dalam masjid, madza tadunnuna anni fa'ilum bikum. Saudara-saudaraku, wahai kaum kafir Quraisy, madza tadunnuna anni fa'ilum bikum. Kira-kira menurut kalian itu apa yang akan aku lakukan fa'ilum bikum terhadap diri kalian semua? Faqalu, maka orang kafir Quraisy menjawab, khairan khaira, akhun karim wa ibnu akhun karim. Tentu yang baik-baik ya Muhammad. Akhun karim wa ibnu akhun karim, engkau adalah orang mulia dan turunan orang-orang yang mulia. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian, kalian sudah aku bebaskan. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Inilah Islam. 13 tahun kaum kafir Quraisy menyiksa, menganiaya, dan bahkan ada yang membunuh, merampas harta, menduduki rumahnya kaum muslimin selama 13 tahun, sehingga sampai hijrah ke Madinah Rasul memaafkan dengan cukup mengatakan izhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian karena kalian sudah dibebaskan. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, ada orang-orang yang di luar masjid itu ragu apakah pembebasan ini berlaku untuk dirinya ataukah tidak. Apakah pembebasan itu hanya berlaku untuk orang yang dalam masjid? Apakah berlaku terhadap orang yang menutup pintu rumahnya? Apakah berlaku terhadap orang-orang yang masuk rumahnya Abu Sufyan? Maka seorang tokoh kafir Quraisy, pembenci Islam turunan, setelah diyakinkan oleh saudaranya yang bernama Umair, tokoh kafir Quraisy itu adalah Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Dia kemudian datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, apakah aku ini dijamin aman? Nabi menjamin aman. Namun kemudian setelah kemudian dijamin aman, maka kemudian Nabi menyarankan agar dia masuk Islam. Tapi apa jawabannya? Faj'alni fil khiyari syahrain. Muhammad, beri aku kesempatan untuk aku berfikir selama 2 bulan apakah akan aku masuk Islam ataukah tidak. Hadirin rahimakumullah, ini orang sudah tawanan perang, sudah taklukan perang,
yang dulunya menganiaya umat Islam selama 13 tahun disuruh masuk Islam malah minta waktu 2 bulan. Kalau orang sini diapain? Kalau orang sini diapain? Dibejek ya. Rasul orang yang santun. Anta fil khiyari arba'ata asyur. Ente ndak usah 2 bulan. Anta fil khiyar, engkau aku berikan kesempatan arba'ata asyur, 4 bulan untuk mikir-mikir. Inilah Islam. Jadi di dalam Islam itu tidak ada paksakan untuk orang itu masuk agama. Tidak ada. Kita lanjut. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, di sini toleransi Islam yang sangat luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan mengirim pasukan ke medan perang, ke medan tempur, selalu saja Rasul berwasiat. Salah satunya adalah wasiat kepada Zaid bin Harisah dan pasukannya. Bayangkan, orang mau dikirim ke medan tempur, umumnya kalau orang lain banyak juga yang mabok-mabokan, banyak juga sebelum dikirim ke medan tempur itu mereka kemudian berhura-hura, siapa tahu nanti di medan tempur akan tewas. Tapi Nabi ketika akan mengirim pasukannya ke medan tempur, Nabi bersabda, usikum bitaqwallah, usikum bitaqwallah wa biman ma'akum minal muslimina khaira. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat baiklah kalian kepada sesama muslim. Ini penting. Jadi kalau orang mau bertempur lalu kemudian diwasiati takwa, kira-kira gimana tindakannya? Ini penting. Ugzu bismillahi fi sabilillah man kafar billah. Berperanglah atas nama Allah di jalan Allah man kafar billah, terhadap orang-orang yang memusuhi Allah. Wala tagiru, janganlah kalian itu berkhianat. Ingat, khianat itu akan ada di mana-mana. Dalam perang pun akan ada khianat. Dia muslim, malah membunuh muslim. Wala tagullu, dan janganlah kalian berlaku kejam. Bayangkan orang mau perang dibilangin jangan berlaku kejam. Wala taqtulu walidan wala imra'atan wala kabiran faniyan. Janganlah kalian membunuh anak-anak, dan juga jangan membunuh perempuan, dan juga jangan membunuh laki-laki yang sudah tua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Islam mengajarkan di dalam perang saja tidak boleh kejam. Di dalam perang tidak boleh membunuh anak-anak. Di dalam perang tidak boleh membunuh wanita. Di dalam perang tidak boleh membunuh orang tua jompo. Apalagi di luar perang. Wala mun'azilan bisaumatihi, dan jangan menyerang, jangan membunuh orang yang sudah masuk ke dalam rumah ibadahnya. Ini Israel gimana itu? Wala taqta'u nahlan wala syajaratan wala tahdimu baitan au binaan. Wala taqta'u nahlan wala syajaratan, jangan menebang pohon korma dan jangan juga menebang pohon yang lainnya. Pohon apapun dilarang ditebang. Bayangkan perang, muslim berperang dilarang menebang pohon, apalagi menebang orang. Wala tahdimu baitan, dan jangan merusak, jangan merobohkan bangunan. Au binaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah Islam. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidaklah benar dan tidaklah tepat ungkapan-ungkapan kaum orientalis barat yang mengatakan bahwa Islam itu intoleran, Islam itu kejam, Islam itu tidak bisa menghargai perbedaan, dan sederet narasi-narasi negatif lainnya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, karena itu kita harus membalasnya
dengan bukti-bukti sejarah. Kita harus menjawabnya dengan bukti-bukti sejarah, dengan juga tingkah laku kita, agar mencerminkan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan Allah memberkati kita dan juga memberkahi kita semua, sehingga diskusi ini menjadikan diskusi yang dapat mencerahkan kehidupan kita ke depan. Demikian kami kembalikan kepada moderator.